Tuh, ada penemuan lagi yang janggal dari belanja segemen MBG. Gue nggak mau muter-muter ya. Ini udah bukan janggal lagi menurut gue, tapi kayak disengaja aja gitu. Masa proyek sebesar 1,2 triliun tanpa tender dan sistemnya penunjukan langsung. Proyek PL aja nih yang ratusan juta itu harus melalui proses penawaran dan tender profesional. Tapi anehnya dalam metode ini yang mereka pakai adalah penunjukan langsung. Terus nilainya triliunan, vendornya nggak jelas siapa, kosong, nihil. Lah ini proyek atau ilmu gaib kalian buat? Dan lebih lucu lagi, statusnya sudah selesai tapi realisasinya nol. Gue ulangin ya, udah selesai tapi nol. Ini kerja apa sulap kalian? Terus kita disuruh percaya sistem 600 miliar tapi datanya kosong, fiturnya nggak jalan. Tampilan fiturnya juga udah kayak tugas anak magang. Padahal anggaran sebesar itu sudah bisa buat tools yang canggih. Dan pertanyaannya untuk kepala BGN, siapa sebenarnya yang ngerjain proyek ini? Kenapa data pemenangnya nggak bisa muncul di sistem resmi? Kalian yakin ini bisa dipertanggungjawabkan? Siapa vendor yang kalian tunjuk? Dan apa dasar penunjukannya? Dan kenapa publik nggak dikasih lihat? Karena makin ditutup-tutupi, makin kelihatan kalau kalian ini mau maling anggaran negara. Ini soal akuntabilitas. Emang kacau nih si botak sama serangga nih. Tuh kalian lihat, KPK sudah mendapatkan 8 potensi korupsi di MBG. Dari anggaran 71 triliun di tahun 2025 menjadi 171 triliun di tahun 2026. Termasuk beberapa SPPG yang tidak memenuhi standar teknis yang berpotensi akan berdampak pada keracunan anak-anak. Kalau sudah dapat temuan, tunggu apa lagi? Dalami proses tangkap kepala BGN dan semua orang-orang yang terlibat. Dari awal saya bilang, program ini bagus, mulia kalau sistemnya dan implementasinya tepat sasaran dan juga transparan. Tapi kan yang terjadi selama ini tidak berbanding lurus dengan fakta di lapangan. Karena bagaimana mau lurus, bos? Orang yang harusnya ngurusin kecoa, ngurusin hama, malah disuruh ngurus gizi anak-anak. Ya namanya hama, sifatnya pasti menggerogoti dan merusak kerjanya. Apa nggak hancur program ini? Mental hama disuruh ngurusin gizi anak-anak, disuruh ngurusin program. Yang ada maling. Program presiden yang harusnya bagus akhirnya rusak karena pecah dan tangkap kepala BGN. Tunggu apa lagi kejaksaan sama KPK nih? Harusnya pas rapat di awal itu lu menyampaikan kalau ini hanya simulasi, goblok. Sekarang aja lo bilang, klarifikasi 19.000 sapi untuk MBG hanya berandai-andai. Otak lo tuh yang ada-ada. Lo kerja bohongin mulu presiden. Harusnya lu ngomong, goblok, dari awal kalau ini berandai-andai. Make bilang, satu SPPG, satu ekor sapi, satu siswa, satu lele. Ngomong lo sama kuda, lo kerja bohongin mulu presiden. Ini mana sih pendukung presidennya? Kalau pada diem aja Presiden Prabowo dibohongin mulu sama si botak. Lo kerja yang bener, goblok. Lihat noh, ratusan balita dan ibu hamil di Demak ya dilarikan ke rumah sakit karena keracunan MBG. Yang dikasih itu gizi, bukan malah penyakit. Anggaran aja lo buang-buangin, kerja aja nggak becus, banyakan nyengir aja lo, ngomong lo sama kuda, goblok. Panggilan untuk KPK dan Kejaksaan ini beneran kalian nggak ada niatan untuk periksa BGN. Dari motor listrik, kaos kaki, sampai sekarang langganan Zoom, semua anggarannya nggak masuk akal loh ini. Ini tuh menurutku nggak perlu pakai ilmu tinggi untuk menyadari bahwa ada kejanggalan. Hanya menggunakan logika sederhana aja, udah pasti sadar bahwa ada kejanggalan. Sekali lagi, buat KPK dan Kejaksaan nih, beneran kalian nggak niat untuk meriksa BGN gitu. Ini dengerin baik-baik ya. Ini keluhan dari petani ini mengenai MBG ini. Petani kayak saya ini susah masukin produk saya hasil pertanian ke dapur MBG, Pak Menteri. Harus melalui dulu operasi yang dibentuk khusus oleh MBG tersebut. Sementara yang bisa menjadi supplier ke dapur MBG itu hanya orang-orang tertentu yang loba duit, yang banyak duit. Petani kecil kayak kita ini nggak ada, Pak Menteri. Susah, bangke semua itu. Jadi kalau misalkan statement Pak Menteri terkait mengenai masalah kebutuhan MBG bisa langsung disuplai oleh petani lokal desa, tai, semua itu nggak ada, Pak Menteri. Tolong cek di lapangan apakah sudah berjalan dengan betul konsep yang dibuat oleh pemerintah mengenai MBG tersebut. Nah, lihat kan? Petani aja bisa ngomong kayak begini. Atau jangan-jangan petani ini nanti akan dibilang itu sebagai antek asing. Bagaimana menurut Anda tentang Menteri Pariwisata? Maksudnya yang ini? Dengan 48 total menjadi 215 miliar. Bukan, yang tadi transfer ke daerah itu berapa tadi? 5,7 ya? 5,7 untuk deputi pemasaran ya. Betul ya, 5,7. Itu programnya pemasaran atau programnya kementerian? Pemasaran. Tuh kan. Programnya provinsi. Tapi untuk
penggunaan seperti pemasaran begitu Pak. Oke, sebentar Bu. Ibu, izin ya Bu ya, supaya saya clear gitu, supaya jangan tumpang tindih penjelasan. Saya minta Biro Perencanaannya ada nggak? Coba angkat tangan. Nah, Bapak dari tadi diam aja, coba ngomong dulu. Ini anggaran ini masih terblokir efisiensi Pak. Kami sedang mengusulkan untuk pembukaan blokir ini Pak. Nama Bapak siapa? Izin, saya Norman Pak. Norman? Ya. Berapa total yang mau ditransfer ke daerah? Totalnya tadi sekitar Kok sekitar? Enggak, itu Pak 17,86 Anda ini kalau bicara anggaran bilang sekitar sama saya nggak bisa. Eksak kalau angka itu. Ini dari tadi ini masalahnya nggak pas ikutan angka ini, makanya saya soal. 17,86 miliar. Semua provinsi. Ya 17,86 miliar ya, 17 miliar 860 juta kan? Ya. Nah, sebentar dulu, sebentar yang lainnya sebentar. Tadi Bapak bilang masih dikunci kan? Ya. betul Pak, betul Pak. Ya tapi di dalam paparan ini nggak dikunci nih. Coba lihat dulu, pagu dapat digunakan 17,8 miliar tuh bawah. Ini banyak yang seloma ini laporan kalian ini, paparan kalian ini. Tadi Bapak jelaskan ini masih dikunci, dalam 2-3 hari ini akan dieksekusi, diminta dibuka ke Kementerian Keuangan. Berarti kan nggak jelas laporannya. Ya kemarin ramai sekali ya video ini ketika DPR rapat dengan Kementerian Pariwisata. Pak Saleh Daulay mencecar Ibu Menteri Pariwisata kita, Ibu Widiati Putri Wardana, soal anggaran yang dibuatnya sendiri gitu. Ya, jadi itu banyak ketidaksesuaian anggaran katanya dikunci tapi nyatanya pagunya ada gitu. Nah, belum lagi soal perbedaan angka yang membuat seisi ruangan bingung. Nah, yang lucunya adalah Ibu Menterinya justru lebih bingung gitu. Sampai gelagapan mendesah kebingungan gitu. Padahal itu anggaran dari kementeriannya sendiri. Ya, saya nggak habis pikir aja sih bisa ada menteri seperti ini gitu ya. Ya kalau tipe menteri seperti ini kan, kalau kita lihat seperti ini ya, ini kan mudah sekali diakali oleh bawahan. Mudah sekali dibohongi oleh bawahan. Atau mungkin bahkan sebaliknya, mudah mengakali atau mudah membohongi, kita nggak ngerti juga. Tapi intinya, kok bisa kementerian, laporan kementerian, tapi menterinya bingung sendiri dengan laporannya. Nah soal Ibu Widianti ini, emang dari awal banyak orang yang mempertanyakan soal kompetensi, kredibilitas beliau sebagai menteri ya. Latar belakang pendidikannya jauh dari itu, nggak jelas juga. Pengalaman di sektor pariwisata juga nggak ada gitu ya. Ya mungkin pengalamannya ya jalan-jalan aja. Makanya mungkin di mata beliau menjadi menteri pariwisata ya artinya jalan-jalan gitu. Sebagai sosialita gitu ya. Apa itu mungkin dasar pemilihannya saya nggak ngerti juga. Tapi kalau kita lihat track record yang paling bisa kita lihat ya cuma mungkin ketika kampanye ya. Bahwa suami Ibu Widiati ini kan adalah wakil ketua tim kampanye nasionalnya Prabowo Gibran ya. Dan yang kedua mereka ini tajir melintir. Jadi mungkin mereka mensponsori kampanye itu juga. Lalu akhirnya sekarang mendapatkan posisi ini Ibu Widiati ini mungkin. Ya tapi kalau kita lihat ya, hanya di era Pak Prabowo inilah kita dengan mudah bisa menemukan menteri-menteri yang kosong. Apakah kita harus stop bayar pajak? Teman-teman pasti kalian sering menemukan ajakan ini di sosial media, entah di kolom komentar, di postingan, dan lain sebagainya. Tapi coba mari kita bedah dikit. Pertama, aku bisa paham kenapa ajakan ini bisa muncul. Mungkin banyak dari masyarakat kita yang mulai capek dengan pemerintah, melihat bagaimana prioritas anggaran dari pemerintah ini terkesan tidak berpihak pada rakyat. Pemborosan anggaran, MBG misalnya, dikorupsi, fasilitas mewah pejabat, dan lain sebagainya. Lalu gimana jadinya kalau masyarakat ini mogok bayar pajak? Pertama, kita harus paham dulu sebenarnya apa sih pajak itu. Dalam buku Prinsipil Ekonomi dijelaskan bahwa simpelnya pajak adalah harga yang harus kita bayar untuk membeli atau menyediakan barang dan jasa yang tidak bisa atau tidak efisien jika kita menyediakan sendiri-sendiri. Misalnya, fasilitas kesehatan, jalan raya, jalan tol, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi akan sangat mahal atau akan sangat tidak efisien jika masyarakat disuruh bangun jalan sendiri, bangun sekolah sendiri, bangun rumah sakit sendiri. Maka disitulah peran pajak, teman-teman, untuk menyediakan atau untuk membeli barang ataupun jasa yang bisa kita nikmati bareng-bareng. Nah, dari pengertian ini aja bisa kita simpulkan bahwa tidak membayar pajak itu bukan solusi yang baik, karena pada akhirnya kita juga yang rugi. Tapi Bang, uang pajak kita kan banyak yang dikorupsi, banyak digunakan untuk hal-hal yang aneh. Berarti yang bisa kita lakukan adalah, atau yang harus kita lakukan adalah meningkatkan partisipasi kita dalam melakukan pengawasan terhadap semua program dan kebijakan publik. Intinya kita harus melek politik, titik. Apalagi faktanya lebih dari 80% pendapatan negara kita itu dari pajak. Uang kita itu. Masa iya sih kita rela uang kita disalahgunakan, dikorupsi? Maka sekali lagi kita harus melek politik dan menciptakan kesadaran kolektif untuk melakukan pengawasan dan melawan kebijakan pemerintah yang ugal-ugalan. Gimana menurut kalian?